Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafi. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Amma ba'du. Al-mukarramin wal muhtaramin, para kesepuhan, para ustaz, para hujjaj, para peserta ngaji pasaran Pondok Pesantren Al-Minhaj, dan juga para santriwan santriwati, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan dan ridwan yang pada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya serta inayahnya, sehingga kita masih dapat menjalankan kewajiban kita dalam hal ini ibadah puasa yang alhamdulillah malam ini kita sampai di malam ke-21. Berarti kita sudah puasa 20 hari, betul? Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan juga ibadah-ibadah kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah malam 21. Berarti sudah masuki asrul awakhir, 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Maka 10 terakhir bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan, keutamaan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, "Idza dakhala al-ashrul awakhir ay qada ahlahu wa shadda mizan." Apabila beliau memasuki asrul awakhir, 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki asrul awakhir. Artinya semangat lagi, lebih memperkuat kembali takarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam asrul awakhir itu ada satu malam, Lailatul khairun min alfi syahr, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana caranya kita menggapai malam yang mulia itu, menggapai malam Lailatul Qadar. Tentu bukan dengan kita nongkrong, bukan dengan tidak ada mujahadah, santai-santai, akan tetapi dengan semangat ibadah, dengan semangat takarrub kepada Allah. Maka dari itu Rasulullah lagi-lagi mencontohkan, yaitu dengan i'tikaf fil asril awakhir. I'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid, al-lubthu bil masjid, berdiam diri di masjid dengan niat i'tikaf. Maka i'tikaf asrul awakhir itu dimulai dari malam ini. Ketika maghrib, setelah maghrib masuk ke masjid, nanti keluarnya setelah sholat Idul Fitri.
Padahal kembali di masjid. Nah, itu memang itikaf asul awakhir namanya. Ya. Jadi dari tanggal 21, malam 21 nanti keluarnya setelah sholat Idul Fitri. Nah, terus ngapain di masjid? Apa kedekam lah, dodong peta. Loh, tetap aktivitas ibadah, aktivitas takut kepada Allah, baik itu sholat sunnah, kemudian tilawah Al-Quran, ngaji, pengajian, atau aktivitas yang juga boleh. Yang penting di masjid. Ketika misalnya kita butuh keluar, misalnya karena nggak ada makan sahur, misalnya nggak ada yang disediain, boleh pulang dulu, makan sahur nanti balik lagi ke masjid. Begitu juga dengan buka puasanya, nggak ada yang disediain, boleh pulang dulu, nanti balik lagi. Atau kita kebutuhan buang hajat, atau mungkin misalnya mau mandi, boleh, tapi balik lagi ke masjid. Aja jalan-jalan di mall DP. Ya. Karena yang namanya itu di masjid. Itu yang dimaksud dengan itikaf asrul awakhir. Ada pun itikaf yang lain, itikaf sunnah itu biasa, kapan saja bisa kita lakukan. Misalnya setiap kali kita masuk masjid, kemudian berdiam di masjid dengan niat itikaf, dapat pahala itikaf sekalipun cuma 10 menit atau 5 menit. Cocok ini kalau niat itikaf, nawaitul itikaf di hadzal masjid, saya niat itikaf di masjid ini sunatillahi ta'ala karena Allah, dapat pahala itikaf walaupun cuma 5 menit doang. Ya. Tapi kalau untuk itikaf asrul awakhir selama 10 hari, ya, 10 hari tinggalkan urusan dunia, kesenangan duniawi, fokus untuk akhirat, menggapai ketentraman, ketenangan, takarrub kepada Allah. Harapannya juga mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang dilakukan. Nah, kalau kita misalnya belum mampu, ya, belum bisa 10 sampai full siang dan malamnya, ya mungkin belajar gitu. Ya belajar emang berat sih. Kita belajar mungkin semalam, 2 malam gitu ya, 3 malam. Ya kadang kita mengarah ganji deadline. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 sampai 29. Ya malam yang lainnya emang enggak. Ini belum disebut itikaf asrul awakhir, masih itikaf biasa. Ya, belajar lah. Jadi masih belajar, memang berat. Kalau harus fokus pada akhirat. Di sisi bagaimana usahanya tinggalkan dulu sementara. Maka diganti sanggup di 10 hari pondok, dan sanggup di betul-betul untuk pondok di masjid itu. Itu ya, jadi tinggalkan dulu di sini. Jadi yang kita memang belum mampu, belum ada kemampuan. Tetapi ya teruslah kita, sekalipun tidak itikaf, terulah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini diberikan taufik untuk istiqomah dan melakukan amal soleh. Salah satu doa yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang dibaca ketika Lailatul Qadar. Cuma masalahnya kapankah Lailatul Qadar itu? Sesuatu yang sama, sesuatu yang misterius. Kita nggak ngerti seperti apa sih malam Al-Qadar itu. Kayak apa bentuknya, seperti apa sifatnya, rasanya bagaimana? Ya nggak ngerti. Seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, ya nggak ngerti juga. Apakah kita ini mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Ya nggak tahu. Nah ini tergantung pada kejujuran kita, mujahadah kita dalam takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi yang jelas berusaha ikhtiar. Walaupun diprediksi oleh Nabi Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam witir, malam-malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Dan para ulama banyak juga menjelaskan, memprediksi juga bukan kepastian. Misalnya kalau puasanya hari Sabtu, nanti Lailatul Qadar jatuh hari ini. Kalau misalnya hari Senin awal puasanya, maka Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Allah. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga memprediksi, menganalisis Lailatul Qadar itu dari surat Al-Qadar. Menurut Ibnu Abbas, Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 berdasarkan hitungan huruf Lailatul Qadar.
Coba itu huruf Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 2. Lailatul Qadri. Ini disebut 3 kali di dalam surat Al-Qadar. Disebut 3 kali. Dan Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, o, dan ro. Nah, ini ada 9. Maka 9 dikali 3 27. 27. Sehingga Lailatul Qadar itu menurut Ibnu Abbas ya, ini tanggal 27. Ya. Jadi walaupun berpindah-pindah wallahu a'lam. Yang jelas karena samar inilah kita harus mencarinya, berusaha dengan sungguh-sungguh. Ala kulli hal, pada malam Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Qur'an. Makanya pada malam ini kita sekaligus yang penutupan penutupan ngaji pasaran, sekaligus peringatan Nuzulul Qur'an dan Lailatul Qadar. Wis gabungan kabeh. Nuzulul Qur'an, turunnya Al-Qur'an itu dijelaskan juga pada malam Al-Qadar. Jelaskan ayatnya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Kemudian juga dalam surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi itu adalah malam Al-Qadar. Nah sekarang kenapa umat Islam di Indonesia khususnya memperingati Nuzulul Qur'an itu kok tanggal 17 Ramadan? Sedikit dasarnya. Padahal yang Quran jelas tuh. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dijelaskan diprediksi tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Malam-malam ganjil. Nah, dalam hal ini Profesor Dr. Quraish Shihab misalnya dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran itu ada 2 tahap. Tahapan yang pertama sekaligus Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz tidak sama hidupnya. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke sama hidupnya, langit dunia itu sekaligus. Inilah yang tersirat dalam ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar itu yang dimaksud Al-Quran secara sekaligus. Sedangkan dari sama dunia, dari langit dunia kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril itu secara munajaman, secara berangsur-angsur. Nah itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan menurut dalam sirah riwayat-riwayat para ulama menjelaskan itu terjadi pada 17 Ramadan dimulai. Nah yang jelas bahwa Al-Quran itu sudah ada di tengah-tengah kita. Al-Quran sudah ada di tengah-tengah kita, di mana secara definisi Al-Quran itu adalah bacaan, menurut bahasanya dia adalah bacaan, setiap bacaan itu adalah Al-Quran. Tetapi secara istilah adalah kalamullahil munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-mutawatir al-muhjaz al-muta'abbad bi tilawati. Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Ini secara mutawatir turunnya, juga sebagai mukjizat ya bagi Nabi Muhammad, dan membacanya adalah ibadah. Maka dari definisi ini dapat kita pahami bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Berarti kalau ada kalam selain Allah, misalnya kalamnya Nabi Muhammad, maka bukan disebut Al-Quran, namanya hadis. Kalam ulama ya namanya hikmah. Yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Kemudian firman Allah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau ada kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad, itu bukan Al-Quran.
disebut bukan Al-Quran. Misalnya kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa disebut Taurat, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Dawud disebut Zabur, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Isa disebut Injil. Kalau Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian diturunkan itu biwasitati Jibril dengan perantara malaikat Jibril, tidak sekaligus. Malaikat melalui malaikat Jibril. Terkadang satu ayat, terkadang dua ayat, terkadang satu surat, terkadang sesuai dengan munasabah. Atau terkadang turun ayat itu berkenaan dengan pertanyaan para sahabat. Sahabat bertanya, yas'alunaka 'anil mahid, misalnya. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Para sahabat bingung waktu itu. Bertanya kepada Nabi tentang masalah haid. Kenapa para sahabat bingung? Ya karena orang-orang Yahudi Nasrani ketika istrinya sedang haid lagi med, tetap saja digauli, ya. Itu kebiasaan Yahudi Nasrani. Kebiasaan orang-orang India misalnya, orang-orang India Hindu, ya. Mereka itu kalau ada wanita yang lagi haid, lagi med, itu diisolisir, diasingkan, suruh pergi ke gunung, suruh pergi ke hutan, tidak boleh ada di tengah-tengah masyarakat karena dewa akan marah. Itu mitos mereka. Dan orang-orang Arab Jahiliyah, ya, wadon lagi haid, dikurung mancing rumah, tidak boleh masuk ke rumah, tidak boleh makan bareng, tidak boleh minum bareng, tidak boleh tidur bareng. Makanya disiapkan kandang onta. Jadi rapi lagi haid, waktu saja untuk kalau onta. Itu zaman Jahiliyah. Kenapa? Karena mitosnya alasannya wadon lagi haid, namun mancing rumah, ya, maka korma yang tadinya manis jadi asrep, anggur yang tadinya manis jadi kecut, gara-gara wong wadon haid mandi kurma. Barang kita kami Cilegon, wong wadon lagi haid aja kayak tape, bakalnya abang, beneran, ya, beneran abang. Kalau saya mitos, jadi mitos, ya. Nah ini padahal tidak mengapa. Maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang darah haid. Katakan Muhammad, wa ana fa'tazilun nisa bil mahid. Katakan bahwa darah haid itu darah kotor. Yang betul darah kotor. Fa'tazilun nisa bil mahid, maka jauhilah istri-istri dalam keadaan haid. Maksudnya jauhi itu tidak boleh digauli, ya, tidak boleh hubungan intim. Kalau minum bareng, makan bareng, tidur bareng boleh. Kelonan bareng bapak, ya kelonan doang. Yang penting jangan digauli. Itu maknanya tuh, sehingga jelas sebab nusulnya itu, ya. Jadi boleh, tidak ada larangan. Ya, wanita yang haid seperti biasa di rumah aktivitas. Yang penting suami istri jangan sampai menggauli, maka dihukumi haram hukumnya. Haram hukumnya suami menggauli istri dalam keadaan haid. Tuanku, bapak ya, si jomblo mah ayo urusan sendiri. Ya, hati-hati, haram hukumnya termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar, bahkan kena kifarat ketika seorang suami menggauli istrinya. Menurut para ulama, awas, cuan, hati-hati. Menurut para ulama, ketika suami itu menggauli istrinya dalam keadaan haid itu bahaya. Bahayanya apa? Bahaya secara kesehatan, bahaya juga secara keturunan. Kalau misalnya lahir, ya, misalnya dijadi nih, aku bilang, misalnya jadi, istrinya lagi haid, dihukumi jadi. Kalau lahir anaknya, anak itu gak normal. Anaknya gak normal, bisa idiot atau ya keterbelakangan mental atau mungkin Allah, itu kan kata ulama, ya. Kata ulama, gak sempurna. Tapi awas, kita jangan sudut ya, jangan sudut ketika ada melihat orang misalnya anaknya kurang ini, kaya aja, dia bangga, ada kan? Ya, ada sudut, ya belum tentu, ya.
Barangkali ada anak yang idiot di sana, itu ujian untuk orang tuanya, gitu ya, ujian, Allah memberikan ujian, ya. Nah ini misalnya kalau jadi, ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali ya mendekati istri yang sedang. Gimana kalau nggak sabar? Mau sabar di lakinya? Oh, pegawai mesti keluar kota, pegawai keluar kota, balik penerbangan kabinet palaman. Oh balik mana halangan baik, ya, pas kalau baik. Tapi bagaimana? Makanya solusinya adalah fikih. Secara fikih kan jelaskan para ulama. Wilayah mabaina surrati wal rukbah, antara udel dan dengkul itu wilayah yang dilarang. Ada sampai utak-utak. Ada sampai di utak-utak pohon kejerumus. Ya. Berarti bersenang-senang ya, di atas pusar dan bawah betul jadi boleh, ya itu solusinya. Bukan orang sabar, ya bukan orang sabar, betul ya. Ini santri nomor alur saya. Nah ini terkait dengan sababun nuzul, asbabun nuzul dalam Al-Quran. Oleh karena itu ya kita dalam memahami Al-Quran itu perlu diketahui juga asbabun nuzul, dalam memahami hadis juga perlu diketahui asbabun nurul, sehingga kita tidak asal main berhujjah tapi ternyata tekstual. Ini yang menyebabkan banyak melahirkan pemikiran-pemikiran radikal, pemikiran-pemikiran yang ekstrim. Kenapa? Karena memahami Al-Quran sesuai tekstualnya, secara nasnya, tidak dipahami juga kontekstualnya. Bagaimana kondisi, bagaimana asbabun nuzulnya dalam ayat ataupun hadis itu. Makanya berbahaya. Maka pentingnya kita ngaji, ya, pentingnya kita mempelajari, ya khususnya Al-Quran melalui tafsir-tafsir mu'tabar, tafsir-tafsir yang memang jelas diakui oleh para ulama. Jangan tafsir-tafsir yang nyeleneh. Memang ada tafsir yang nyeleneh, ya. Dari zaman dulu juga banyak, misalnya tafsir Mu'tazilah, tafsir Syiah, ya tafsir modern. Sekarang ini juga hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal yang menafsir Al-Quran bebas sesuai dengan akal dewa, ya. Ini bahaya tuh. Jadi kita kembali kepada tafsir-tafsir para ulama seperti ya tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, misalnya Al-Baitawi, ya. Nah, itu yang mutabal. Ini makanya kita penting ngaji sehingga kita ya mengerti isi kandungan Al-Quran. Setidaknya ya kita baca Al-Quran, ya. Setidaknya kita bisa membaca Al-Quran. Maka jangan sampai kita punya Al-Quran tapi nggak pernah dibaca. Al-Quran punya setiap orang, setiap muslim. Dua yang mau main kabinnya. Anak si roro telu macam-macam cetakan. Anak si cetakan lokal, anak si cetakan Timur Tengah, cetakan Madinah, bagus. Tapi simpennya juga bagus. Oh, yang dibuka-buka. Sekali dibuka ngomongin Ramadan, barang dibuka meleduk, pakai salam. Ini orang dibuka itu dibaca. Maka dibaca mau bulan Ramadan, kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, ya. Karena membaca Al-Quran itu, masya Allah, pahalanya berlipat-lipat ganda. Nabi sampaikan dalam hadis seperti ini, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalihah." Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka bagian dari kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harf lam satu huruf, wa mim harfun dan mim satu huruf. Jadi kita membaca alif lam mim itu sudah 3 huruf pahalanya, berarti 30. Itu TPK baca alif lam mim doang. Coba kalau misalnya sampai khatam surat Al-Baqarah, tidak huruf itu cewek. Wah, bisa berkah. Ya, coba kalau dihitungin, kamu ngaji ke kalkulator, ya, dihitungin setiap hurufnya 10. Misal orang tahu tunggu hitungin lupa pahala pas. Jadi baca Al-Quran lomba-lomba, ya, dan juga hatamkan kalau bisa, hatamkan di bulan Ramadan, karena memang kebiasaan para ulama dulu ketika Ramadan itu sibuk dengan Al-Quran, dengan membacanya, dengan menghatamkannya. Imam Syafi'i rahimahullah itu dalam Ramadan menghatamkan 60 kali dalam Ramadan. Sehari berarti 2 kali, ya, 2 kali. Itu Imam Syafi'i dan juga imam yang lainnya.
Maka sudahkah kita untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini? Sempatkan menghatamkan Al-Quran dan juga membacanya. Kalau memang tidak bisa khatam, semampune untuk membaca Al-Quran. Yaqra'ul Quran fa'innahu kana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an as-sabiq. Baca oleh Al-Quran dan insya Allah akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi orang yang membacanya. Maka dalam rangka itulah untuk menghidupkan Ramadan, ya, untuk menghidupkan bulan puasa seperti biasa, ya, pesantren Al-Minhaj mengadakan ngaji pasaran dalam rangka untuk menambah pengetahuan agama kita. Yang dikaji adalah kitab-kitab para ulama salafus shalihin, dan harapannya mudah-mudahan kita istilahnya mengenal para ulama. Melalui para ulama itulah akhirnya berdasarkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan juga menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Oleh karena itu, sekali lagi mudah-mudahan menjadi rutinitas pesantren kita setiap tahunnya kita mengadakan ngaji pasaran, ya, insya Allah nanti ganti kitab-kitabnya. Memang sementara ini kita belum mampu untuk mengadakan kitab-kitab yang mukawalat, kitab-kitab mujallad atau kitab-kitab besar, ya. Wis adalah Al-Minhaj kitab tipis-tipis baik. Kitab cilik-cilik baik. Bukan sing arep kitab gede di sing liyane katuran. Ya biar istilahnya bagi-bagi posisi, ya. Silakan, tinggal pilih saja. Kita mau milih kemana, silakan. Yang penting sama-sama fastabiqul khairat. Ya, karena memang kita membatasi waktunya setiap malam doang, ya, dari pada terawih sampai jam 11:30. Belum mampu sampai misalnya sampai tengah malam, sampai siangnya, paginya, dia dibagi-bagi lah. Biar kena semuanya. Maksud saya ya semuanya kena. Malamnya ngaji, gitu ya. Nanti paginya barangkali yang aktivitas, yang ngajar, yang sekolah, yang bisnis, bisa kena semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amalan ini amalan yang soleh dan mukhlis yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan kami selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Minhaj mengucapkan ribuan terima kasih. Masyarakat Nur kami dulu sedangkan sampun ikut serta dalam ngaji pasar maupun kuniki. Tulisannya mudah-mudahan apa yang sampun kula sampaikan, ya, seayat, dua ayat, satu kalimat, dua kalimat itu bermanfaat sebagai tabungan kula pribadi dan tabungan sederhana di bidang akhirat. Dan kula ini dari pampuran ini bukan dalam hal pembacaan kitab, kata kekeliruan, kata kesalahan, ya, karena dia manusia biasa, keterbatasan ilmu, keterbatasan pemahamannya, kawasannya, bulan ini enggak ada pemahamannya, hidup nalek barang yang dan mudah-mudahan apa sih sangkut disampaikan ketua panitia dan juga sangkutan dari perwakilan peserta ini juga pula atas nama pribadi mengucapkan apresiasi, ya, mengapresiasi dan kita ikhlas dari dulu senanten bukan apa sing sangkut di jalan saya dulu senanten kangge Al-Minhaj niku niki, baik niku kejaharan ataupun materi duit hendak ikhlas, bukan ya kejahar nih Al-Minhaj, ya. Apa mari harus langsung disampaikan panitia tidak dipakai 75, ya, 75 ya, sebenarnya hari hitungan ya, di sore monitor mah, kalau nikah nih lihat mah pesantren dia mah ya di atas 1.000, ya, berarti cuma wis ala kadar baik, ya, dia sampun dijelaskan menikah, menawi sami-sami beramal, ya pulangnya beramal, maksudnya lalu sedang kerja. Bahwa nikah sampun disampaikan kan pembangunan pesantren, pembangunan kelas kamar. Yang ini ada amalnya Bapak Ibu guru pesantren, ya, senajan mau nikah sama ampune. Dan itu jadi intinya menawi bulan Ramadan ini betul-betul kita meningkatkan amal-amal soleh kita dan sedang puasa kita amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali seminggu saus, ya, bulan kita apapun alim pampurannya, mari
Samari bukan direng apa pentas kota kebagian bukan apa berkata atau apalah saja medali alih tampuran ini menawi tahun Arab lebih meriah mani wani mau pentas masyarakat undang wali kota di wali kota Bali gue dulu coba kami Islam alhamdulillah sederhana lebih ya jadi menawi bapak presidennya di kelas ya menawi di apa tahun Arab kami berikut mungkin saus ya, jadi lalu yang wali kota gubernur kalah ya, jadi sebagai saus dari pampuran sekali mohon maaf lahir batin ya ulang diri Allah rumah bila mentorit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.